Halo, balik lagi bersama Andri Tasman di sini. Ya, kali ini perjalanan ke Bangkok lagi ya. Jadi gue ada kerjaan bisnis dan memang preparing ke Bangkok kali ini agak buru-buru dan beli tiket, SIM card dan siapin koper itu harus sudah siap dalam 3 hari sebelum berangkat. Tapi seru sih. Dan si Nyonya dan bos kecil lagi ada di Penang. Jadi mereka akan nyusul jalan ke Bangkoknya. Halo semua, kita udah di Bangkok dan hari ini kita daratnya di Airport Don Muang. Dan kalau kita lihat cuacanya hari ini cukup bersahabat, tidak terlalu mendung dan juga tidak terlalu panas. Semoga benar-benar seperti ini aja ya. Karena kalau lihat dari AccuWeather hari ini sekitar 34 derajat. Dan semoga itu salah, karena begitu keluar ini lumayan masih hangat sih, nggak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Yuk kita lanjutkan keseruannya perjalanan ke Bangkok ini. Nah, dari Don Muang ini gue mau ke arah Ratchathaiwi, yaitu Indra Square. Dan ada dong bus yang bisa langsung direct ke sana. Dan di akhir video nanti gue akan jelasin gimana caranya bisa naik bus ke sana dengan gampang. Tapi yang challenge dari inti video ini nanti gue mau tunjukin sebenarnya waktu gue mau jemput Nyonya dan si kecil. Karena gue kan sendirian, jadi gue pingin naik bus juga dari Ratchathaiwi ke Don Muang. Tapi ternyata nggak semudah itu. Busnya nggak bisa pakai dengan bus yang sama. Jadinya gue mesti putar otak, berpikir gimana caranya tetap naik bus dan tetap bisa sampai ke Airport Don Muang. I'm stuck in trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Yes, sampai ke Ratchathaiwi, gue langsung check-in ke hotel, taruh koper, dan langsung cari makan siang. Seperti biasa, tempat makan siang favorit gua kalau berada di Ratchathaiwi yaitu Platinum Mall yang ada food courtnya lantai atas. Dan gua seneng banget bisa ketemu menu makanan yang udah selalu gua kangenin kalau sampai ke sana dan selalu gua pesen menu yang sama yaitu nasi ayam. Tapi ada juga menu yang satu lagi yang tidak halal. Jadi abaikan aja yang tidak halal itu. Dan yang gue cukup surprise-nya kali ini, tahun ini gue datang ke tempat yang sama udah cukup lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi setelah pandemi waktu gue baru datang. Dan gue happy banget karena interiornya di tempat food court ini udah lebih bagus-bagus banget. Jadi sekarang kalau di Bangkok itu keadaannya udah normal banget, ramainya normal banget karena turisnya juga udah banyak yang masuk ya. Jadi jangan heran kalau kita ingin menikmati yang lebih sepi-sepi kayak tahun kemarin, udah pasti tidak bisa, lupakanlah keadaan itu. Tapi yang menarik adalah semua toko itu atau barang-barang yang ingin kita cari udah pasti banyak yang kita bisa temukan, seperti snack-snack
atau baju-baju yang update udah pasti lebih banyak daripada tahun kemarin. Jadi gimana ya? Apakah tahun ini sangat-sangat lebih baik daripada tahun kemarin? Ayo kalian komen ya. Gimana kalau menurut kalian yang udah jalan ke Bangkok di tahun ini dibandingkan tahun kemarin? Nah, disinilah keseruan mulai terjadi. Hah? Ada apa, Kok? Ada Jadi, Nyonya akan landing di Bangkok jam 7 malam. Gue berpikir ya, tadi kan gue berangkat dari Don Muang ke RCTI itu sekitar 40-50 menit. Ya, gue pikir 2 jam lah gue akan jemput dia. Jadi jam 5 gue siap-siap nih untuk jalan. Paling telat gue sampai sana jam 6 atau sampai jam 6.30 lah ya. Jadi gue ada spare waktu untuk lebih nggak terlalu terburu-buru. Tapi ternyata jam 5 itu adalah jam yang sama seperti di Indonesia, khususnya kota Jakarta, yaitu macetnya. Dan gue menunggu untuk bus yang balik ke arah Don Muang itu dengan jurusan bus yang sama, tapi ternyata susah sekali. Gue nunggu 20 menit, 40 menit kok gak datang-datang ya. Dan ini waktu udah menunjukkan hampir jam 6 untuk 5 menit lagi. Gue dari tadi mikir, gimana caranya ya kalau sampai bus itu gak ada. Emangnya nggak bisa naik Grab Car atau naik taksi? Padahal kan challenge gue hari itu gue pingin naik bus. Akhirnya gue coba cari Google Maps, bus apa yang tetap bisa ke arah sana. Dan akhirnya gue menemukan nih bus yang sesuai dengan kalian lihat di layar kalian. Mau gak mau gue harus naik deh. Dan gue masih bertanya-tanya apakah benar rute ini akan bisa ke sana, karena selama gue menunggu busnya itu kan tulisannya nggak huruf Aljabar ya, atau huruf Abjad. Jadi hurufnya itu agak huruf-huruf Thailand gitu yang gue nggak ngerti. Cuma gue cocokin aja dengan angka yang tertera di Google Maps itu sesuai dengan angka di busnya. Jadi ini sih menarik banget. Tadi saya lagi pikir waktu mau jemput balik lagi ke terminal Don Muang itu dari Indra Square itu tinggal naik bis yang sama, yaitu A3. Tapi begitu menunggu nggak kelihatan tuh, dan akhirnya pakai Google Maps lihatnya pakai bis yang lain yang namanya 504. Nah, bingung dong, karena banyak sekali bis-bisnya yang bahasanya bahasa Thailand gitu, dan nggak bisa dimengerti. Dan kayak adanya 204, adanya 77, 75, dan nunggunya nggak ada kejelasan. Jadinya sempat bingung gitu. Sementara kan targetnya jam 5:30 sore itu udah jalan lah ya, udah di bis. Dan itu udah jam 6 lewat, ternyata belum ada di bis. But karena nungguin tanpa kepastian dan cuma yakin ya udahlah itu pasti benar gitu, akhirnya 504 datang. Nah, tapi yang menarik ini kan turun sesuai dengan Google Maps bilang kan. Ternyata turunnya itu di tengah-tengah jalan tol yang di sana tuh. Jadi sepanjang jalan sini untuk pedestrian itu nggak ada jalan kecuali yang di sini. Kita lagi jalan nih, dan itu masih sekitar 2 kilo lagi untuk sampai ke terminal Don Muangnya ke arah sana depan. Nah, masalahnya ini boleh nggak ya jalan kaki di sini? Semoga nggak ada masalah. Ya udah, yuk jalan yuk. Ini juga udah mau gelap sih, karena ini udah menunjukkan waktu 6:30. Udah mau jam 7 juga sih, jam 7 malam. Seru banget hari ini. Semoga di layar tidak terlalu gelap. Nah, sekarang jalannya jadi begini lagi nih. Buat pejalan kaki
Ini kantor orang. Apapun mereka bilang, Sementara tekadku kiri udah takkan jalan tuh. hilang. Jalanku masih Luar biasa nih Google nih. garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Kayaknya karena kalau ada yang refund aku kali Ya, akhirnya kejemput juga dengan tepat waktu ya. Jadi video ini sebenarnya aku cuma mau kasih challenge buat aku sendiri bahwa segala sesuatunya yang terlihatnya susah, tidak mungkin atau tidak bisa itu sebenarnya kekhawatiran dalam pikiran saya sendiri. Dan saya men-challenge gimana caranya tetap bisa saya lakukan walaupun keadaannya mungkin sangat-sangat time limit banget. Tapi akhirnya karena fokus, karena mencoba untuk memberanikan diri, karena coba terus untuk maju, dan saya sampai ke bandara itu malah saya 15 menit lebih awal dan tetap tepat waktu. Jadi segala sesuatu itu bisa kita lakukan asal kita ada kemauan dan niat untuk terus maju terus ya. Tetap semangat dan kita akan berjumpa kembali di next video. Bye-bye. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir kecilnya kemungkinan.